Halo, bertemu kembali dengan channel Geography Lovers. Pada kali ini saya akan membagikan mengenai materi struktur keruangan dan perkembangan kota. Materi ini adalah untuk kelas 12 IPS semester 1 sebagai subbab dari pola keruangan kota. Pada bab struktur keruangan akan dijelaskan bagaimana kondisi fisik dan sosial kehidupan kota serta perkembangannya agar para siswa dapat memahami bahwa kehidupan di kota memiliki karakteristik baik secara fisik maupun sosial. Mari kita mulai. Kita awali dari pengertian kota. Ada dua pengertian yang akan saya jelaskan. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dikatakan di sini bahwa kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Itu adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 26. Kemudian pengertian yang lain menurut ahli geografi Profesor Bintarto. Dikatakan di sini bahwa kota sebagai sistem jaringan kehidupan ditandai oleh kepadatan populasi yang tinggi dan lapisan ekonomi yang heterogen serta sifat masyarakatnya yang materialistis. Nah, dari dua pengertian ini ada beberapa kesamaan bahwa kota merupakan penampakan fisik dan sosial di mana kondisinya didominasi oleh permukiman dan kegiatan ekonomi serta sifat-sifat penduduknya yang relatif beragam serta dikatakan materialistis. Alasan penduduk kota yang materialistis bukan tanpa sebab, karena memang kehidupan di kota hampir semuanya harus disediakan materi agar semuanya bisa berjalan. Berikutnya adalah kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Kita mulai dari kriteria. Yang pertama, kota memiliki kegiatan utama non-agraris atau non-pertanian, meliputi yaitu industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, kota juga merupakan pemusatan dan pelayanan barang dan jasa. Dan yang ketiga, kota didukung prasarana dan sarana transportasi. Seperti gambar di sebelah sini, bahwa kota didukung oleh fasilitas atau prasarana transportasi yang memadai mengingat jumlah penduduk kota yang begitu banyak serta memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga fasilitas transportasinya harus mencukupi sehingga kegiatan di kota bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bentuk. Kota memiliki bentuk. Yang pertama, kota sebagai otonom, artinya kota berdiri sendiri sebagai satu sistem pemerintahan maupun satu kesatuan fisiografis. Saya contohkan di sini adalah sebuah kota yang bersifat otonom, yaitu ini adalah kota Salatiga. Nah, kota Salatiga itu dulunya adalah bagian dari kabupaten yang memiliki sifat perkotaan. Jadi dua hal ini, bentuk dua ini menjadi contoh, maksudnya saya berikan contohnya kota Salatiga. Sebelum menjadi kota administratif sendiri, kota Salatiga itu bagian dari Kabupaten Semarang yang berupa kota kecamatan. Tapi sampai sekarang sudah menjadi kota yang berdiri sendiri sebagai kota administratif. Yang ketiga, bagian dari dua atau lebih kabupaten yang berbatasan langsung serta memiliki ciri perkotaan. Ya, beberapa kota di Indonesia memiliki bentuk seperti ini, jadi berada di perbatasan dengan ciri perkotaan yang baik kependudukannya maupun fisiografisnya, sehingga akhirnya membentuk sebuah kota. Yang berikutnya
Unsur-unsur dan karakteristik kota. Ada beberapa unsur yang ada di kota. Yang pertama, ruang permukiman. Yang kedua, jalur transportasi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Yang keempat, infrastruktur jasa. Yang kelima, sentra-sentra perdagangan. Dan yang keenam, bangunan-bangunan publik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ruang permukiman. Melalui gambar yang bisa kita lihat di sini, apa perbedaan antara permukiman sebelah kiri dengan permukiman sebelah kanan? Permukiman sebelah kiri terlihat rapi, bagus, dan layak huni, bahkan lebih dari layak huni. Nah, ini adalah permukiman kelompok elit atau kelompok orang-orang yang memiliki keberhasilan secara ekonomi. Biasanya disitulah tempat mereka tinggal. Sedangkan yang di sebelah kanan ini jelas terlihat sekali bahwa ini adalah permukiman kumuh. Permukiman kumuh ini terlihat tidak tertata, kondisinya memprihatinkan, dan juga tidak layak huni. Biasanya ditempati warga kota yang belum berhasil atau gagal secara ekonomi. Yang kedua adalah jalur transportasi. Di kota dilengkapi dengan infrastruktur jalur transportasi, ada terminal bis dan halte bis. Karena begitu padatnya kota dengan jumlah penduduk yang besar, maka fasilitas atau infrastruktur transportasi harus tersedia memadai. Baik transportasi bis antar kota maupun transportasi dalam kota. Kemudian juga di beberapa titik jalan harus dilengkapi juga halte bis untuk menyediakan bagi warga yang kebetulan jauh dari lokasi terminal. Jadi keduanya mendukung kegiatan masyarakat kota untuk dapat melakukan mobilitas geografis serta proses distribusi barang dan jasa di dalam kota maupun antar kota. Ya, gambar ini adalah contoh mobilitas geografis warga kota. Disediakan transportasi bis dalam kota. Sedangkan untuk distribusi barang, biasanya di kota banyak sekali kendaraan-kendaraan atau truk pengangkut barang yang menyediakan bagi warga kota itu ketika mereka harus membawa atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, unsur yang ketiga di kota adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di kota mencakup ekonomi perdagangan di pasar tradisional, pertokoan, maupun pasar-pasar modern seperti mal ini. Kenapa harus disediakan? Karena penduduk kota hanya bisa memperoleh apa yang mereka butuhkan di ketiga tempat ini. Kalau tidak di pasar ya di toko, kalau tidak ada di toko mereka ke mall. Baik untuk kebutuhan sembako, alat rumah tangga, pakaian, alat elektronik, kemudian perkakas-perkakas yang lain yang mereka perlukan. Itulah kegiatan ekonomi kota yang bisa kita temukan. Yang keempat adalah infrastruktur jasa. Mengingat penduduk kota, aktivitas mereka sangat dibatasi oleh waktu dan juga tempat, maka mereka membutuhkan layanan-layanan jasa. Saya contohkan misalnya orang dari luar kota atau dari desa yang pekerjaannya di kota, mereka harus disediakan rumah tinggal, baik dalam bentuk rumah sewa bulanan maupun sewa kontrak tahunan. Kemudian jasa yang lain, jasa maintenance. Sebagai contoh misalnya jasa membuat taman, jasa membersihkan kolam renang, jasa merawat hewan piaraan, jasa servis atau perbaikan perabot rumah tangga, kendaraan, dan sebagainya.
jasa perawatan kesehatan dan kecantikan. Itu semua disediakan karena warga kota membutuhkan. Dan mereka sendiri tidak bisa melakukannya, mengingat mereka harus bekerja dari pagi sampai sore, dan setelah selesai bekerja, mereka sudah tidak punya waktu atau tenaga untuk mengerjakannya. Seperti gambar di sini, itu adalah jasa perawatan rumah. Misalnya mengecat rumah, atau memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak dan sebagainya, itu bagian dari infrastruktur jasa. Yang kelima adalah sentra perdagangan. Beberapa kota di Indonesia itu memiliki pelabuhan atau sebagai kota pelabuhan. Sebagai contoh misalnya Jakarta, Surabaya, Semarang itu adalah kota pelabuhan. Di sana akan kita temukan perdagangan besar, di mana ditandai dengan banyaknya kontainer-kontainer atau peti kemas yang mana di dalamnya banyak barang-barang ekspor, impor maupun perdagangan antar pulau yang menjadi aktivitas dari pedagang-pedagang besar di dalam kota. Sedangkan pedagang-pedagang atau pedagang-pedagang grosir biasanya mereka langsung membeli ke pusat perdagangannya. Sebagai contoh, kalau di Jakarta itu ada Glodok Trade Center ya. Orang bisa membeli barang dalam jumlah besar untuk mereka kembali jual di toko mereka masing-masing dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan mungkin membeli di tempat lain. Selain grosir juga di kota itu ada bursa efek, yaitu tempat orang melakukan perdagangan saham. Orang bisa membeli saham untuk bisa memiliki andil terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjual sahamnya untuk umum. Nah, itu hanya ada di kota, maka kota dianggap sebagai sentra perdagangan apapun. Tempat para pedagang besar antar pulau atau antar negara melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain dalam skala besar. Begitu juga pedagang-pedagang kecil hampir tidak terhitung di kota itu karena mereka memang fokus aktivitasnya di bidang perdagangan. Yang keenam adalah bangunan publik. Sebagai contoh adalah kampus atau sekolah dan juga kantor-kantor pemerintah. Kenapa orang di kota harus disediakan bangunan publik yang begitu banyak? Ya, orang kota harus melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi di universitas atau di akademi dan lain-lain, dan itu untuk semua kalangan ya, tidak terkecuali. Yang penting masing-masing orang punya kemampuan baik secara intelektual maupun secara ekonomi. Sedangkan kantor-kantor pemerintah itu disediakan untuk memberikan layanan bagi warga kota dalam mengurusi administrasi kependudukan, seperti contoh membuat KTP, membuat SIM, membuat akte kelahiran, mengurus pajak, dan mengurus hak kepemilikan mereka atas rumah mereka, misalnya sertifikat dan sebagainya. Itu disediakan kantor-kantor yang berbeda. Maka ini menjadi bangunan publik yang semua orang bisa memanfaatkannya bagi kepentingan masing-masing. Demikian unsur-unsur yang bisa saya jelaskan tentang kondisi kota. Yang selanjutnya adalah perkembangan kota. Kita bisa melihat perkembangan kota dari 3 aspek: fisik, sosial, dan ekonomi. Kita mulai dari aspek fisik. Aspek fisik ada 5. Yang pertama, bangunan. Di kota bisa kita lihat kondisi bangunannya rata-rata berupa gedung-gedung bertingkat. Kemudian dilengkapi infrastruktur, jalan raya yang bisa kita lihat di gambar, ataupun jalan bebas hambatan seperti yang ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan sebagainya, untuk bisa mendukung kelancaran mobilitas warga kota. Kemudian di kota juga perlu disediakan ruang terbuka atau taman kota, di mana penduduk kota bisa berekreasi di akhir pekan maupun di sore hari setelah mereka bekerja untuk sekedar refresh dari kelelahan mereka maupun mencari pemandangan yang berbeda. Biasanya berupa pepohonan dan taman. Kemudian juga ada iklim dan vegetasi yang mempengaruhi perkembangan kota. Iklim di kota kenapa bisa mempengaruhi? Misalnya sebuah kota sering terjadi hujan deras, banjir, dan sebagainya, tentu akan terpengaruh perkembangannya. Aktivitas ekonomi bisa menjadi terhambat dan produksi juga kadang bisa terhambat. Terlebih lagi distribusi menjadi kesulitan karena misalnya jalannya banjir begitu. Ini iklim. Kemudian vegetasi atau pepohonan.
atau tumbuh-tumbuhan itu memberikan suasana asri bagi kota, baik mencegah polusi ataupun bisa juga menghasilkan oksigen yang menyegarkan warga kota karena banyaknya kendaraan ataupun asap-asap pabrik yang mencemari. Maka ini perlu digalakkan untuk bisa mengatasi semua permasalahan polusi di kota. Kemudian yang kelima, kepadatan dan lalu lintas. Seperti gambar di sini, bahwa kota itu di beberapa jalan protokol itu penuh dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, mengingat aktivitas kota yang cenderung bersamaan mereka melakukannya, dan angkutan ataupun kendaraan menjadi kebutuhan penting, sehingga mereka bertemu dalam satu jalan sehingga kota menjadi padat seperti yang tergambar di sini. Sekarang kita lihat pada aspek sosial. Apa yang bisa kita temukan aspek sosial kota, yaitu banyaknya komunitas-komunitas yang kita temukan, baik komunitas karena profesi atau pekerjaan maupun komunitas hobi. Ini mendominasi atau bukan mendominasi tetapi mewarnai warga kota untuk membentuk aktivitas sosial. Yang kedua, jumlah penduduk dan komposisinya. Pada tabel bisa terlihat bagaimana komposisi penduduk kota dari aspek pendidikannya. Dibandingkan dengan desa, perbedaannya apa? Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, jumlah penduduk kota yang terlihat di sini makin besar dibandingkan dengan desa. Sebaliknya di desa, semakin rendah tingkat pendidikannya, jumlahnya semakin banyak. Jadi saya ulang bahwa di kota makin tinggi tingkat pendidikannya, jumlahnya semakin banyak, sedangkan di desa semakin rendah pendidikannya, jumlahnya semakin banyak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata kota memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan di desa. Aspek sosial yang lain adalah diversitas budaya dan kegiatan rekreatif. Ya, memang karena kota merupakan kumpulan dari banyak suku, bangsa, dan juga keragaman budaya, maka kota memiliki banyak sekali unsur-unsur budaya yang terbentuk. Tetapi sekalipun keragaman itu muncul, sebagai warga negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, berasaskan Pancasila dan UUD 45, tetap harus menjalin kerukunan dan keharmonisan bersama. Kemudian kegiatan rekreatif seperti outbound dan lain-lain itu juga sangat diperlukan oleh warga kota dalam profesi-profesi mereka. Misalnya kelompok misalnya polisi sedang melakukan outbound, selain untuk membangun kebersamaan juga menjadi sarana rekreasi setelah mereka sekian lama bekerja begitu. Itulah perkembangan kota secara dilihat dari aspek sosialnya. Kemudian terakhir secara ekonomi. Dari aspek ekonomi kita mengenal 3, ekonomi publik, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus. Ekonomi publik itu dikelola langsung oleh pemerintah untuk kesejahteraan warga. Contoh misalnya pengelolaan pajak, sampai kadang ada pembebasan pajak, keringanan pajak, dan sebagainya, itu adalah kebijakan pemerintah. Sedangkan ekonomi privat itu cenderung bersifat pribadi, jadi keuntungannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya perusahaan ataupun pedagang di pasar, itu semuanya untuk kepentingan pribadi keuntungannya. Sedangkan ekonomi khusus itu kegiatan ekonomi non-profit, bukan untuk memperoleh keuntungan besar, tetapi untuk keperluan sosial. Sebagai contoh misalnya, ini adalah kota Jakarta, ada Transjakarta. Maaf. Nah, Transjakarta ini setiap orang boleh naik ke sana, bahkan beberapa warga yang kebetulan dari luar Jakarta kemudian tidak punya member card, akhirnya mereka kadang dibebaskan untuk tidak membayar. Kenapa? Karena ini dikelola oleh perusahaan daerah setempat agar memberikan kesejahteraan warganya. Ini contoh-contohnya secara ekonomi begitu. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat di sini ada 7 yang bisa kita simpulkan, bahwa kota merupakan akumulasi penduduk yang besar. Yang kedua,
kota juga merupakan pemusatan kegiatan ekonomi non-pertanian. 3. Kota merupakan pusat kegiatan industri dan perdagangan. Kota adalah konsentrasi kawasan terbangun atau kawasan yang berupa bangunan. Kondisi masyarakatnya heterogen, ditemukan berbagai lembaga baik sosial, ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir, disediakan fasilitas umum dan sosial. Maka kita bisa lihat di sini bagaimana warga kota jelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan warga desa yang pernah kita pelajari. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dalam video ini kali ini. Semoga memberikan tambahan wawasan bagi para siswa khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Semoga video ini bisa berguna, memperkaya wawasan kita tentang kota. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat berada.